Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi, insya Allah setelah ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam jaringan yang disebut dengan nama protokol. Jadi, apa sih yang disebut dengan nama protokol? Protokol itu secara prinsip adalah mekanisme supaya kita tuh bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Jadi kalau kita coba bayangkan, misal saya sebagai orang Yogyakarta, saya adalah orang Jawa, ketika saya ngobrol dengan orang Jawa yang lain, saya bisa ngobrol dengan menggunakan bahasa Jawa. Tapi tidak ketika kemudian saya ketemu dengan kawan saya yang ada di Aceh, misal dia menggunakan bahasa lokal Aceh, sementara saya menggunakan bahasa lokal Jawa, kita coba saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Ini saya proses komunikasi itu tidak berjalan dengan baik sampai kemudian kita mengintroduksi bahasa Indonesia, misal di tengah-tengahnya, yang dimana saya paham bahasa Indonesia, sementara kawan saya dari Aceh juga paham bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang kita sebut dengan nama protokol yang memungkinkan proses komunikasi terjadi. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas 3 buah protokol penting dalam networking gitu ya, yang juga mendasari bagaimana kemudian bagi manajemen jaringan komputer itu kita lakukan ya. Jadi yang pertama ada Internet Protocol atau yang kita kenal dengan nama IP, yang kedua adalah Internet Control Message Protocol atau yang kita sebut dengan nama ICMP, dan yang ketiga adalah Address Resolution Protocol atau yang kadang sering kita sebut dengan nama ARP. Kita mulai dari yang pertama yang paling populer terlebih dahulu, yakni Internet Protokol. Jadi Internet Protokol ini mungkin kita sering mendengarkan dalam mengetahui dari konsep yang kita kenal dengan nama IP address. Nah, karena memang IP address-nya yang paling esensial sendiri dari yang namanya protokol IP ini. Nah, IP address itu dibangun dari sebuah pengalamatan yang didesain sepanjang 32 bit. Jadi kalau kita ketemu yang namanya IP address, ya, kita ketemu yang namanya IP address. IP address itu mungkin kita pernah melihat seperti ini bentuknya 192.168 kemudian 1.1. Nah, alamat IP seperti ini 192.168.1.1 ini adalah sebenarnya lebih tepatnya itu kita sebut sebagai representasi. Jadi dia adalah representasi dari alamat IP. Karena alamat IP yang sebenarnya ini itu ditulis dalam bentuk seperti ini. 192.110.000 ya, kemudian 168 itu berarti 128 tambah 40, 128 tambah 40 itu berarti 32 tambah 8. Keliru saya kayaknya saya keliru, saya hapus dulu. Eraser, hapus dulu. Oke, jadi di sini 168 itu 128 tambah 40, 128, 32, 16. Oh ya benar, 128, 64, 32, 16, 8. Nah, seperti ini. Kemudian 1 itu adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, kemudian 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Jadi alamat ini adalah alamat IP yang sebenarnya, yang kemudian akan di level operating system mereka bisa mendeteksi destination berdasarkan 32 bit unsigned binary value yang kemudian direpresentasikan dalam bentuk 200 angka desimal dari 0 sampai dengan 225. Jadi value yang memungkinkan di sini adalah dalam bentuk 4 kali 8 bit ya. Jadi sepanjang 4 byte 8 bit itu sama dengan 1 byte, berarti panjangnya ini adalah sepanjang 4 byte, di mana masing-masing byte itu direpresentasikan dalam bentuk desimal ya. Nah, dalam perjalanannya IP address ini juga terkadang direpresentasikan dalam bentuk domain name untuk memudahkan kita mengingat. Jadi instead of kita menghafalkan alamat 192 atau 193.67. sekian, kita mungkin lebih gampang mengingat dengan alamat IP nama domain.com ya. Nah, ini yang disebut dengan nama IP addressing.
Nah, IP address itu distandarisasi dengan RFC (Request for Comment) 1166 yang dibagi menjadi dua bagian, di mana bagian pertama itu kita sebut dengan nama apa namanya, network portions, ya, net portions, dan yang kemudian bagian kedua kita sebut dengan nama host portions, ya. Jadi pembahasan kita ini cuma mengingat kembali tentang alamat IP. Tentu kalau mau belajar lebih detail bisa belajar tentang basic IP address itu ya. Nah, jadi di mana bagian depan ini mengindikasikan bagian dari network, bagian belakang itu mengindikasikan dari host. Nah, network portion ini itu dikelola oleh RIR, Regional Internet Registry, ya, di mana Regional Internet Registry itu ada di beberapa wilayah gitu ya. Di Amerika Utara itu disebut dengan nama ARIN, kemudian di kawasan Asia Pasifik, ya, jadi Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, terus kemudian Australia, New Zealand, dan Kepulauan Pasifik itu ditangani oleh EBINIC. Ada di Australia, dia kantornya di Brisbane. Terus kemudian di wilayah Eropa dan kemudian Middle East, bagian Afrika, seperti Mesir itu ya, termasuk diantaranya, itu ditangani oleh RIPE. Kemudian ada LACNIC, itu untuk Latin Amerika, dan kemudian Afrika ada AFRINIC. Nah, beberapa negara mereka memiliki National Internet Registry ya, jadi di bawah RIR itu ada NIR, tapi tidak semua negara ada. Nah, kalau di Indonesia itu kebetulan ada namanya IDNIC, Indonesia Network Information Center. Nah, alamat IP itu gunanya untuk apa sih? Alamat IP itu pada prinsipnya adalah untuk mengidentifikasi paket datagram. Jadi kalau dalam jaringan komputer itu nanti kita punya yang namanya PDU. Jadi PDU itu kita sebut dengan nama protokol data unit. Protokol data unit, di mana masing-masing layer dari jaringan komputer itu mereka punya PDU-PDU-nya sendiri. Jadi semisal contoh, katakanlah saya punya transport layer. Transport layer itu PDU-nya disebut dengan nama segmen. Kemudian kita punya network layer. PDU-nya ini kita sebut dengan nama paket. Kemudian kita punya data link layer. PDU-nya itu kita sebut dengan nama frame. Dan kemudian kita ada physical layer itu nanti ya kita sebut sebagai bits, ya, yang dimana dia ada proses transmisi. Nah, alamat IP itu dipakai untuk mengidentifikasi paket, ya. Jadi yang namanya alamat IP itu dikenal dengan nama IP address. Jadi dalam paket itu nanti akan memuat dua, yakni source, ya, dan kemudian yang kedua adalah destinations. Jadi ada source dan kemudian ada destinations. Jadi source ini nanti akan menunjukkan dari manakah alamat ini berasal, dan destination ini akan menunjukkan ke manakah alamat ini menuju. Ya. Nah, zaman dahulu di legacy system IP address itu dibagi menjadi 5 kelas. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kemudian kelas E. Yang terpakai itu cuma 3 kelas, yakni kelas A, B, C, sementara kelas D itu nanti dipakai untuk multicasting, kelas E itu dipakai untuk eksperimental. Nah, kelas A itu ditandai dengan bit pertama itu adalah 01, ya. Jadi ini alamatnya mulai dari 0 titik sekian-sekian sampai dengan up to karena 01 127 titik sekian titik sekian titik sekian, ya. Kemudian kelas B itu ditandai dengan awalannya 10 sehingga di sini adalah dari 128 titik sekian titik sekian titik sekian sampai dengan 192 titik sekian titik sekian titik sekian. Ya, kenapa 192? Karena 10 itu berarti mulainya dari 10 6 buah di belakangnya sampai dengan 1011111. Oh, sorry, ini bukan 192 berarti ini 191 maksud saya. Ya. Kemudian yang ketiga 110 itu berarti mulai dari 192 titik sekian titik sekian titik sekian sampai dengan 223 titik sekian titik sekian titik sekian. Nah, yang ini diawali dari ini, jadi 224
titik sekian titik sekian titik sekian sampai dengan berapa ini jadinya 239. Yang ini berarti diawali dari 1110 ini kan berarti 128 tambah 64 192 224 tambah 8 23 sebentar 128 tambah 64 192 192 tambah 32 224 224 tambah 16 240. Berarti ini 240 titik sekian titik sekian titik sekian sampai dengan 255 dan seterusnya. Oke, jadi apa namanya? Bukan, sorry ini bukan 255 ini, keliru. Karena 1110 itu berarti maksimum itu sorry, kenapa terhapus semua? Whatever, saya tulis ulang lagi saja. Saya salah klik. Ini berarti mulai dari 0 sampai dengan 127. Di sini 128 sampai dengan 191. Di sini 192 sampai dengan 224. Kemudian di sini 223. Di sini 224 sampai dengan 240. Yang di sini 239 yang di sini 240 sampai dengan 1110. Ini berarti ada nanti minimum 110 240 tambah 123 berarti ditambah 7 247 ya. Oke, jadi ini minimum mulai dari 11110 ini 000 alias 240 sampai dengan 11110 111. Ini berarti 2 pangkat 012 2 pangkat 24 4 tambah 26 7 sampai dengan 247 ya. Ini untuk future, untuk experimental use. Nah, yang dipakai itu adalah 3 kelas ini A, B, C, di mana di sini alamat netnya sepanjang 8 bit, alamat hostnya sepanjang 24, yang di sini ada 16, ini 16, yang ini ada 24 dan ada 8. Jadi indikatornya itu kalau pakai legacy class itu semakin kecil kelasnya, kelas A, jumlah hostnya semakin besar, jumlah netnya semakin sedikit. Semakin ke bawah seperti kelas C, jumlah netnya semakin besar, jumlah hostnya makin sedikit. Nah, jadi dalam pengkelasan ini kalau kita punya kelas A itu berarti kita akan punya sekian banyak ya. Berapa banyak ya? Ada sekitar 16 juta host. Jadi kalau sebuah institusi itu punya kelas A, dia akan punya sekian belas juta host. Kalau punya kelas B, dia punya 65.534 host. Kalau punya kelas C, 254 host. Dalam perjalanannya sekarang banyak kelas-kelas itu kemudian dikembalikan lagi kepada pengelola internet registry gitu ya. Ya karena memang keterbatasan jumlah alamat IP ya, keterbatasan jumlah alamat IP. Jadi yang tadinya ada organisasi itu punya kelas A, ini biasanya karena mereka yang awal-awal pengguna internet gitu ya. Mereka punya alamat 16 juta alamat lebih gitu ya. Faktanya di organisasi mereka itu tidak mesti mereka tuh sebenarnya butuh 16 juta. Jadi sebagian bloknya itu akhirnya dikembalikan lagi ya. Karena sekarang sudah tidak lagi mengikuti aturan kelas A, kelas B, dan kelas C gitu ya. Nah, faktanya IP address ini sekarang sudah habis dialokasikan di banyak tempat. Seperti RIPE, bulan November 2019, mereka terakhir mengalokasikan alamat IP kosong mereka ke operator atau kemudian ke member mereka, ke perusahaan yang memiliki alamat, yang meminjam alamat IP tadi. Nah, selain kemudian alamat-alamat IP yang usable, ada beberapa reserve IP address ya. Seperti misal ketika semua bitsnya itu 0. Nah, jadi ini seringkali ditulis seperti ini, 0, 0, 0, 0, kemudian slash 0 seperti ini. Ya. Itu berarti destination-nya unknown. Ini biasanya kalau kita mau terhubung ke internet, berarti destination-nya adalah alamat netnya 0, alamatnya itu adalah 0000 dengan apa namanya
seluruh subnet masnya 0000 gitu ya. Nah, kalau 1111 ini berarti 255, 255, 255, 255 itu adalah broadcast, kemudian ada loopback itu digunakan untuk mengidentifikasi atau melakukan troubleshooting apakah infrastruktur net kita bermasalah atau tidak. Kemudian ada link lokal, ini kalau si perangkat jaringan itu tidak mendapatkan alamat IP, biasanya karena gagal mendapatkan DHCP. Dulu dipropos oleh Microsoft, kemudian jadi standar, ya, alamatnya 169.254.16. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak punya DHCP server, komputer itu ada di lokal, dia akan dapat alamat IP segitu. Nah, dalam perjalanannya tadi seperti saya ceritakan, tadinya itu kelas A, kelas B, kelas C. Ya, cuman kelas A, kelas B, kelas C itu sangat ekspensif. Ekspensifnya ya karena jumlahnya akan menjadi sangat terbatas sekali. Maka kemudian kita lakukan proses subnetting. Ya. Jadi tadinya misal saya punya kelas A dengan alamat misal seperti ini, 17, karena ini kelas A. Nah, saya hapus dulu. Jadi alamatnya misal tadinya adalah 17 000/8. Nah, ini berarti network nomor 17, ya, network nomor 17 ini punya jumlah host sekian belas juta, 16 juta tadi. Nah, faktanya ketika organisasi itu hanya butuh misal 1000 alamat saja, maka boleh jadi saya cukup menggunakan blok seperti ini saja. Nah, ketika butuh 1000 alamat IP berarti ada 22, misal seperti ini posisinya. Nah, jadi apa namanya, proses subnetting ini biasanya memang lazimnya banyak terjadi di kalangan internal, ya, karena memang untuk kebutuhan internal. Kalau untuk kemudian eksternal bagaimana? Kalau eksternal, proses tadi yang tadinya kelas A itu sebagian blok biasanya kemudian akan ditransfer ke orang lain. Ya, jadi semisal saya organisasi tadinya saya punya 17.000/8, maka kemudian saya transfer sebagian blok saya ke orang lain boleh kemudian memanfaatkan blok tersebut. Nah, jadi proses subnetting ini kemudian membantu kita mengkonservasi alamat IP. Ya. Jadi prinsipnya subnetting itu kan sebenarnya untuk memudahkan kita melakukan proses pengelolaan network, ya. Jadi seperti kalau nomor kode telepon itu 02122, 0274, 272, 271 dan lain sebagainya. Nah, jadi secara prinsip yang kita lakukan dengan subnetting itu, tadi kalau kita masih ingat, kita tuh punya bit host dan bit host di belakang dan kemudian di depan itu kita punya bitnet. Nah, proses subnetting itu adalah ketika kita pinjam ini borrow, ya, bit yang ada di host untuk kemudian dijadikan sebagai net, ya. Jadi tadinya saya punya satu network itu utuh seperti ini. Ketika saya pinjam satu bit, maka dia akan terpecah menjadi dua seperti ini. Jadi subnet A dan kemudian subnet B. Ketika saya pinjam lagi ke kanan satu bit lagi, maka saya akan punya seperti ini subnetnya. A, B, C, D. Ya, begitu seterusnya gitu ya. Begitu seterusnya seperti sebuah slicing pizza gitu ya. Jadi subnetting itu ya seluruh subnet akan kemudian dibagi ke dalam subnet yang sama. Jadi sekali lagi prosesnya itu adalah pinjam bit host untuk dijadikan sebagai bit network. Nah, ini yang terjadi. Nah, dalam perjalanannya organisasi itu seringkali kemudian nggak bisa membagi secara statik seperti ini gitu ya, karena kebutuhannya beda-beda. Maka mereka mengintroduksi yang namanya VLSM, ya, Variable Length Subnet Mask, ya. Jadi subnet mask itu tidak dibagi fix seperti ini, tapi instead subnet mask itu bisa jadi seperti ini bentuknya. Ya, bisa seperti ini. Jadi ini contohnya gitu ya. Ketika kemudian saya membagi 4 menjadi 1, 2, 3, 4, berarti di sini saya pinjam 4 bit host untuk menjadi net. Ya, saya pinjam ke kanan 4 bit host menjadi bit net gitu ya. Dalam kasus ini kalau kita menggunakan variable length subnet gitu ya, saya pinjam 1 bit terlebih dahulu, kemudian 1 bit itu nanti akan menjadi 2, saya sebut saja A, kemudian di sini ada B, yang sebelah kanan B. B itu kemudian saya subnet lagi. Ya, saya subnet lagi menjadi saya tulis saja B aksen gitu ya. Nah, di sini ada B double aksen. B double aksen itu akan berubah menjadi saya tulis gini aja deh.
kira-kira kayak gini. Jadi tadinya saya itu pinjam bit yang pertama ini itu akan menjadi blok seperti ini, kemudian akan dibagi dua. Yang bagian dua ini saya bagi lagi menjadi dua lagi. Yang bagian kedua ini akan saya bagi lagi menjadi seperti ini. Nah, jadi subnet itu menyesuaikan kebutuhan. Nah, kalau kita lihat contohnya semisal seperti ini. Jadi semisal saya tadinya punya alamat IP 192.168.10/24. Oke. Ketika kemudian saya pecah menjadi variabel length subnet mask, maka saya akan menyesuaikan. Di sini kebutuhannya 13 host, 20 host, 20 host, dan kemudian 29 host. LSM ini biasanya kita mulai dengan bit yang paling besar terlebih dahulu, ya, bit yang paling besar terlebih dahulu sebelum yang lain. Jadi biasanya urutannya begitu, ya. Tapi ini just for the sake of the gambar gitu ya. Gambarnya kebetulan sudah dibagi-bagi seperti ini. Jadi karena ini butuh 13 host gitu ya, 13 host saya set ini kebetulan sama semua gitu ya, /27 itu berarti saya pinjam 3 bit. Karena saya pinjam 3 bit berarti jumlah netnya ada 8. Jadi ini 24 menjadi 27 ya, menjadi 27. Jadi 27 itu berarti saya pinjam 3, berarti jumlah networknya ada 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ibaratnya kalau pizza itu slice-nya seperti ini, 8 itu. Tuh, 2 ini jadi 4. Nah, ini slash 27. Nah, ini masing-masing. Ini satu sendiri, yang ini. Kemudian satu sendiri, yang ini. Satu sendiri, yang ini. Satu sendiri, yang ini. Nah, perhatikan di sini antara ini sebenarnya cuma butuh dua alamat IP doang masing-masing segmen. Tapi karena kita kasih slash 27 kan jadi pemborosan. Nah, VLSM itu intinya supaya kita bisa proporsional. 13 ya dapat 13, 29 ya dapat 29, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau kemudian kita VLSM, maka kita mulai perhitungan dari yang slash 29 ini. Dia akan dapat 29, berarti 192, 168, 10. Kemudian di sini slash, karena dia 29 berarti 2 pangkat 5 yang memungkinkan 23, 2 pangkat 5 berarti kita pinjam, coba kalau 2 pangkat 5, 3 bit ke kanan ya, berarti di sini adalah slash 27. Oke, kemudian kita geser ke sini, ini yang 20, saya tulis yang ini, saya pilih terlebih dahulu. Ini berarti 192, 168, 132, ada 20, 20 tuh blok yang paling mendekatnya adalah 32, berarti sama di sini slash 27. Yang ini masih sama kebetulan 192, 168, 164 slash 27 karena 20 host. Nah, ini yang 13 host. Sekarang instead of 27 karena 13 blok paling dekat adalah 16, kita dapat alamat 192, 168, 1, ini 64 tambah 32 berarti 96. 96 slash karena ini 16 berarti 2 pangkat 4. Berarti di sini 28. Oke. Nah, ini sisanya asumsikan saja sisanya ini kita mengambil blok setelahnya persis itu ya. Berarti di sini 96 tambah 6 tambah 16 itu 100, sebentar, 96 tambah 16, 96 tambah 10, 112. Jadi sini 192, 168, 1.112 slash, ini karena cuma butuh dua alamat IP saja yang memungkinkan itu 2 pangkat 4 kurangi 2 ya, berarti ini ada slash 30. Nah, nambah alamat IP di sini 192, 168, 1, 112 tambah 4 berarti 116 plus 30. Yang ini segmen ini 192, 168, 1, 120 slash 30. Nah, ini mekanisme VLSM yang terjadi ya. Kita akan lanjutkan materi berikutnya setelah kita break yang satu ini. Terima kasih.